Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How have you been? Is it good? Great. Hari ini ketemu lagi dengan Busum, pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 11. Saya akan menyampaikan sebuah materi sebagai dasar untuk materi berikutnya. Jadi kita akan memahami materi ini terlebih dahulu, kemudian materi yang akan dipahami minggu depan dengan dasar materi ini. Oke, kita mulai. Apa yang akan kita bahas? Yaitu tentang present tense. Berikut Busum sampaikan sebuah video untuk pembelajaran present tense. I will explain to you about present tense. I think you have learned it in junior high school, and in this occasion we will have a deeper understanding about this material. Jadi materi present tense itu sudah kalian pelajari ketika kalian SMP, dan di sini kita hanya akan memperdalam tentang present tense. For your information, for your knowledge, that present tense is used to express the present activities or events. Jadi untuk informasi kalian atau pendalaman materi kalian bahwa present tense digunakan untuk mengekspresikan sesuatu kejadian ataupun aktivitas yang saat ini terjadi. So, I can say that the function of present tense is to express present events or activities. Jadi, guna dari kalimat present tense adalah mengekspresikan aktivitas saat ini atau kejadian saat ini. Untuk lebih dalamnya, I have written here that present tense have some feature with adverb of time. Jadi sudah saya tuliskan di situ ada beberapa ciri dari present tense, yaitu penggunaan keterangan waktu, adverb of time. Di situ ada 3 contoh adverb of time. At the first says today, hari ini, at this moment, saat ini, or you can use now, atau kalian bisa menggunakan kata now untuk menandakan bahwa kalimat itu berbentuk present tense. Next, I will explain to you 2 kinds of present tense, and it is usual to use in every text, or mungkin akan sering kalian gunakan ketika kalian belajar bahasa Inggris. The first kind of present tense is simple present tense. Bentuk pertama dari present tense adalah simple present. Simple present ini dicirikan atau mempunyai ciri-ciri. It has a feature that it used to be is, am, ataupun are. Jadi to be yang dipakai adalah is, am, atau are. Kemudian ciri yang kedua adalah penggunaan kata kerja bentuk 1. Jadi kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk 1. Ciri yang ketiga, penggunaan auxiliary do dan auxiliary does. Penggunaan is, am, dan are itu tergantung dari subjek yang ada di depannya. Begitu juga dengan penggunaan do dan
does, tergantung dari subjek yang ada di depannya. Kemudian, I have written here too about the pattern atau pola. Di sini juga saya tuliskan polanya dari simple present tense itu seperti apa. Let's start to discuss it. Pola yang pertama, the first pattern is affirmative positive. So, dalam pola afirmatif positif, kalian memerlukan to be is, am atau are, dan ditambah dengan adjective atau noun. As I told you that is, am, are, is depend on the subject in front of that to be. Jadi SMA tergantung dari subjeknya di depan. Kalau nanti subjeknya she, kalian bisa menggunakan is. Subjeknya they, menggunakan are. Subjeknya I, menggunakan am. Kemudian untuk kalimat positif afirmatif yang pertama itu penggunaan kata kerja. Kita menggunakan kata kerja bentuk 1, subject plus verb 1 plus s or es plus object. For the third pattern is negative sentence. The pattern is subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Tanda bahwa kalimat ini merupakan kalimat negatif adalah kata not. And the last is pattern for the question sentence. Do or does plus subject plus verb 1 plus object. Don't forget to add the question mark. So, for more understanding about simple present tense, I have some example of the sentences. The first example you can see here. Untuk kalimat pertama sebagai contohnya, bisa kalian lihat, saya menuliskan Mike is a teacher. Mike adalah seorang guru. S di sini bermakna adalah karena diikuti kata benda a teacher. Atau bisa juga kalian menuliskan Mike is angry. Di sini artinya marah, angry. Kemudian untuk pola yang kedua, ini masih pola positif. Mike teaches his students. Mike mengajar siswa-siswanya. Yang saya garis bawahi adalah kata teaches. Teaches di situ merupakan kata kerja atau verb yang ditambah belakangnya es. Kenapa? Karena subjeknya di sini adalah Mike, merupakan subjek tunggal. Kemudian untuk contoh 3, negative sentence, don't forget to add not, jangan lupa untuk menambahkan not, dan kata do atau does di depannya. Mike does not. Kenapa pakai does? Karena di sini subjeknya tunggal. Terus kemudian ditambah dengan kata kerja bentuk 1 tanpa penambahan es atau s, karena sudah menambahkan does di depannya. Berikutnya contoh ketiga, the fourth sentence is a question sentence. Do or does-nya kita tarik ke depan. Kemudian subjek, baru kata kerja bentuk 1. Saya mencontohkan di sini adalah does Mike know it? Jangan lupa menambahkan tanda tanya. Kemudian for the second kinds of present tense, I'll give you the material of present continuous. Jadi untuk kalimat present tense jenis yang kedua, adalah present continuous. Present continuous bermakna bahwa kalimat ini menyatakan kegiatan yang sedang terjadi. Ciri dari present continuous masih menggunakan to be is, am atau are, tetapi di sini menggunakan kata kerja bentuk ing, bukan kata kerja bentuk 1 lagi. Untuk polanya sudah saya tuliskan di sini, ada 3. Untuk pola positif afirmatif, subject plus SMR to be-nya plus verb ing plus object. For the negative sentence, subject plus SMR plus not plus
verb ing plus object. For the question sentence, SMR, subject, verb ing plus object plus question mark. Untuk percontohan dari kalimat-kalimat pattern di atas sudah saya tuliskan di sini, yaitu 3 buah kalimat. At the first says Mike is teaching. Maknanya adalah Mike sedang mengajar. And the second is Mike is not teaching his students. Maka di sini ada kata not, sebelumnya ditambahi to be is karena subjeknya satu atau tunggal atau singular. Kemudian for the third sentence, as the example of the question sentence, SMR-nya kita taruh di depan, kemudian baru ditambah subjek. Is Mike knowing it? Merupakan contoh dari question sentence-nya. For the next, I have a note for you here. Please pay attention. The note is about the using of S, M, and R. Catatan di sini adalah penggunaan dari S, M, dan R tergantung subjek kalimatnya. S for the singular subject, S digunakan untuk subjek yang tunggal, M for I, M untuk subjek I, R for plural, R digunakan untuk subjek jamak. Next, for more understanding, I have some exercises here. At the first, please pay attention. You just need to add or to fill the blank in this sentence. You just need to choose eats, eats, eating, eaten, or eat it. So, we should look at the sentence first. Sentence is we blah 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 in the restaurant. Di sini kalimatnya adalah we, subjeknya. Kita hanya perlu menambahkan predikatnya atau kata kerjanya. Di sini ada keterangan tempatnya. Nah, kalau kita melihat subjek we ini merupakan subjek jamak atau subjek plural, maka kata kerja yang tepat untuk mengisikannya adalah menggunakan S atau ES atau tidak. Kata kerja yang tepat adalah penggunaan ES. Oke, bagaimana videonya? Mudah bukan untuk dipahami? Nanti ketika ada pertanyaan, boleh kalian langsung bertanya kepada saya melalui WA ataupun telepon kepada saya. Datang ke sekolah pun boleh. Kemudian, saya hanya ingin mengingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan exercises yang ada di bawahnya, di bawah dari atau di akhir dari PowerPoint yang telah saya sampaikan tadi. Oke, saya pikir cukup untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat, dan tetaplah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.